Shalom jemaat Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dimanapun saudara berada. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Dia sungguh baik bagi hidup kita. Bapa, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Perlindungan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Darah-Mu yang membungkus setiap kami Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Kami siap memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami siap mengagungkan nama-Mu Tuhan. Oh, Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai, Engkau yang tutup bungkus, Engkau yang urapi setiap kami Tuhan. Engkau yang jamah setiap kami Tuhan. Biar kami Tuhan mendapatkan kelegaan, biar kami Tuhan mendapatkan sukacita, biar kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dalam kudus
kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau selalu memuji kebesaran-Mu Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran. Kau Allah kami yang ajaib, ajaib. Kebesaran-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom semua, shalom dimanapun shalom. saudara-saudari berada. Mari kita naikkan pujian, Ku berikan kuasa dari Raja Mulia. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja
namanya Tuhanku. Tuhan. Engkau yang telah mati bagi kami Tuhan. Engkau memberikan janji-janji-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu,
yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari pelan-pelan kita sampaikan kepada Tuhan, ku percaya, percaya janji-Mu ajaib, yes Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan ku percaya. Segalanya bagiku.
Shalom, selamat beribadah, selamat hari Minggu buat jemaat sekalian yang saat ini berada di rumah masing-masing. Halo, apa kabar? Puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita tetap beribadah kepada Tuhan. Bahwa meskipun dalam situasi masih melakukan ketetapan pemerintah untuk PSBB, tapi kita dengan leluasa beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Ada haleluya saudara sekalian. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan kita tunduk kepala, kita bersatu hati, kita minta pimpinan Tuhan Allah Roh Kudus yang menolong, menguatkan, memimpin kita dan membuat kita jadi mengerti dan mengenal apa maksud Allah melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan dengan leluasa. Hati kami pagi hari ini penuh dengan sukacita. Puaskan hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena merekalah yang akan memperoleh dan hidup dalam kerajaan Allah. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang urapi setiap kami, urapi jemaat yang hadir di tempat rumah mereka masing-masing, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran dan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang menolong setiap kami, memberkati setiap kami, menuntun kami di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Masing-masing di rumah kita bergembira, bersuka cita. Kita beri hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Puji Tuhan. Minggu ini adalah minggu yang pertama di bulan yang kelima. Kita sudah sampai tanpa kita menyadari, kita sudah sampai hampir di pertengahan tahun. Di tahun 2020. Dan puji Tuhan kita memasuki sebuah tema besar, Life to be Blessed. Bukan kadang-kadang, tapi memang saya merenung waktu menetapkan tema itu dan kemudian kita masuk dalam masa pandemi COVID. Apakah tema itu masih relevan bahwa hidup diberkati Tuhan itu apakah masih relevan dengan kondisi di mana faktanya, nyatanya kita berhadapan dengan suatu kondisi bencana yang bukan bencana alam yaitu pandemi COVID. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita membaca ayat firman Tuhan, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Beberapa bulan yang lalu, mulai bulan pertama, kedua, dan bulan ketiga, kita telah membahas ayat yang ketiga, keempat, kelima, dan saat ini adalah ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya, saya sangat suka dengan kebenaran firman Tuhan ini. Karena rupanya kebenaran firman Tuhan ini memberi kepada kita satu dorongan untuk bersemangat. Dorongan orang-orang percaya untuk lebih lagi meningkat kehidupannya. Sebab itu judul khotbah pada pagi hari ini adalah Stepping Up. Stepping up. Apa artinya stepping up? Adalah menapak ke jenjang yang lebih tinggi. Atau melanjutkan perjalanan hidup ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang diinginkan. Kita bagi orang percaya tentunya ke tempat yang diinginkan oleh Tuhan. Saya kira life to be blessed adalah hidup untuk menjadi makin hari makin seperti yang Tuhan inginkan. Ada haleluya saudara? Amin saudara? Hidup diberkati Tuhan adalah hidup menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Artinya makin hari hidup kita makin seperti yang Tuhan mau. Hidup kita makin seperti yang Tuhan harapkan.
hidup kita seperti yang Tuhan rencanakan. Dengan kata lain, hidup kita makin dekat dengan Tuhan, hidup kita makin intim dengan Tuhan, hidup kita makin taat dengan Tuhan, dan seterusnya. Kalau saudara perhatikan ayat firman Tuhan di ayat yang ke-6 ini tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya. Di mana 3 ayat sebelumnya dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dan berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka yang akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang menyesali kondisinya. Kondisi yang sangat berdosa, tidak berdaya, tidak mampu apa-apa, kecuali mengandalkan Tuhan. Orang yang berduka cita adalah orang yang sedih, susah. Kenapa susah? Karena dia telah berlama-lama hidup di dalam dosa. Dan dia menyesali akan segala dosanya. Dan yang ketiga adalah orang yang lembut hatinya, lemah lembut. Saudara, kalau kita tahu orang yang miskin, orang yang merindukan Tuhan, orang yang membutuhkan Tuhan, orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, orang yang berduka cita, orang yang mau bertobat, orang yang mau berbalik kepada Tuhan, orang yang menyesali dosanya, mau hidup lebih baik, mau hidup taat, dan orang yang lemah lembut. Kemudian ayat yang ke-6 yang hari ini kita baca, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dan mereka akan dipuaskan. Saudara, siapa orang yang lapar dan haus akan kebenaran? Dialah yang akan dipuaskan oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang kita akan lihat dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan benar-benar Tuhan akan menyatakan kepada kita bahwa dalam setiap keadaan apapun situasi yang kita hadapi, hidup kita akan terus makin naik, makin hari makin naik, makin hari makin meningkat. Makin hari posisi kita akan makin lebih baik di hadapan Tuhan. Stepping up adalah menapak ke jenjang lebih tinggi. Katakan bersama di rumah, stepping up adalah menapak ke jenjang lebih tinggi. Firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena hanya mereka, saya tambahin, hanya mereka. Artinya orang yang lapar dan haus, hidupnya akan mendapatkan satisfied, puas. Puas. Mungkin selama ini saudara berpikir, saudara puas kalau saudara minum es kopior di tengah panas matahari, betul kan? Saudara puas kalau saudara makan rujak serut yang asem-asem, pedes-pedes, seger-seger, begitu kan? Saudara puas kalau saudara makan nasi goreng ayam atau nasi goreng udang atau nasi goreng seafood. Atau saudara puas kalau saudara bisa mengendarai mobil seperti yang saudara harapkan. Atau saudara puas kalau saudara bisa mengembangkan usaha saudara seperti yang saudara cita-citakan. Atau saudara puas kalau saudara bisa menempati posisi kedudukan seperti yang saudara impikan. Atau saudara puas kalau saudara menjadi populer, menjadi terkenal, menjadi orang yang dielu-elukan oleh banyak orang. Faktanya yang saya sebut tadi, tidak pernah puas. Mereka selalu menuntut lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, stepping up adalah bertindak untuk lebih maju. Apapun yang dihadapi adalah sebuah kesempatan hidup kita untuk bisa lebih maju. Pengertian yang umum yang sering dipahami di kalangan para pelaku bisnis mungkin. Yang disebut stepping up adalah meningkatkan apa yang mereka sedang usahakan. Apa yang mereka sedang kerjakan. Dengan sikap yang berani memikul tanggung jawab yang lebih besar. Tentunya ada risiko-risiko.
Saya sederhanakan saja. Stepping up adalah perjalanan untuk lebih maju menuju ke suatu tujuan. Perjalanan hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus adalah perjalanan yang harus diwarnai dengan kemajuan. Karena itu yang tersurat di dalam Alkitab. Hidup kita lebih maju, maju dalam iman, maju dalam pengharapan yang didasari sebuah motivasi, yaitu kasih. Maju di dalam kasih, mengalami kasih Tuhan yang lebih besar, mengasihi Tuhan yang lebih lagi. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, hidup yang lebih maju dapat juga kita mengerti dengan sebuah kehidupan yang lebih dekat, khususnya di dalam kebenaran firman Tuhan adalah lebih dekat, lebih mengenal Tuhan. Sebab itu dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Orang yang selalu rindu kepada Tuhan. Orang yang selalu ingin dekat kepada Tuhan. Dan disitulah, orang itulah akan mengalami kepuasan. Saudara, dengan demikian, dalam menghadapi situasi yang sekarang sedang kita hadapi bersama di seluruh muka bumi, saya tidak akan membahas bagaimana situasi itu sedang terjadi. Kalau membahas, saudara mungkin tidak bertambah tenang, tapi bertambah takut, bukan? Karena di dunia kedokteran sendiri, di dunia kami sebagai sebuah profesi dokter, pembahasan coronavirus tidak ada habis-habisnya. Setiap hari, setiap pagi, selalu ada pendapat-pendapat yang selalu baru. Berarti memang virus ini virus baru, virus yang kelakuannya kalau kita anggap virus itu berkelakuan, kelakuannya atau sifatnya yang manusia atau para ahli belum pahami. Tapi saya percaya Tuhan Yesus mampu menaklukkan virus tersebut. Ada haleluya saudara, beri tepuk tangan buat Tuhan. Jangan takut pada virus. Hari ini Tuhan katakan buat saudara dan saya, kita harus lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Maka hidup kita akan mengalami kemajuan. Hidup saudara dan saya akan dipuaskan. Saudara, dengan kata lain, langkah hidup kita walaupun saat ini bisa dikatakan ada disrupsi atau disruption. Ada gangguan, ada goncangan. Namun kita tidak tergoncangkan. Meskipun digoncang, kita tetap melangkah hidup kita dan tidak ada yang dapat menghentikan. Nah saudara, kalau saya renungkan, kalau kita mau menapak seperti menapak sebuah tangga, seperti kita menapak gelombang laut, seperti seorang peselancar begitu kan, menapak di atas gelombang laut, mengikuti besarnya, lonjakannya gelombang laut. Saudara, kita harus mempunyai sebuah dasar untuk menapak supaya kita bisa menuju ke tempat yang lebih tinggi, supaya kita menuju ke jenjang berikutnya. Jadi pertanyaannya, dasar untuk menapak kita menuju ke jenjang berikutnya itu apa? Nah saudara bisa perhatikan. Manusia dirancang untuk hidup sesuai dengan rancangan Allah. Sebab sejak semula manusia dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Jelas, manusia dirancang untuk memiliki visi. Manusia dirancang, siapapun manusia itu, untuk memiliki dan memenuhi panggilan sesuai dengan tujuan Allah. Dengan kata lain, manusia itu dirancang makin hari hidupnya makin menuju kepada suatu jenjang yang lebih tinggi. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita pahami baik-baik. Saudara dan saya di tengah gelombang disrupsi, di tengah gelombang gangguan, saudara dan saya akan tetap menapak maju. Kalau saudara mengenali visi, panggilan dan tujuan Allah di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga saudara tidak terbelenggu dengan situasi, dengan kondisi, dengan keadaan yang ada. Saudara, kalau kita pelajari Alkitab, baru saja kita baca, dikatakan hanya Allah sendiri yang dapat memuaskan manusia. Karena Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran.
karena mereka akan dipuaskan. Kita perhatikan baik-baik ayat yang ke-6 Matius pasal yang ke-5 ini. Siapa yang akan diberi kepuasan oleh Tuhan? Siapa yang dapat menikmati kepuasan? Siapa yang hidupnya dengan hati yang penuh dengan kepuasan? Alkitab mengatakan, hanya mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Bukan mereka yang mendapat promosi, mendapatkan posisi, mendapatkan prestasi, mendapatkan aktualisasi. Apapun yang dikatakan oleh para sosiolog, oleh para pengamat perilaku di dunia ini. Apapun yang dikatakan, tetapi itu semua tidak akan memberikan kepuasan batin manusia. Aktualisasi diri tidak akan memberikan kepuasan batin manusia. Walaupun perlu orang beraktualisasi, tapi aktualisasi tidak menjadi suatu panggilan atau tujuan hidup. Pendek kata, intinya manusia hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Manusia tidak dapat memuaskan dirinya sendiri. Karena Alkitab mengatakan hanya Allah sendiri yang dapat memuaskan manusia. Yaitu mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Kalau saya balik pengertiannya, supaya saudara bisa mengerti lebih sederhana. Manusia sejak lahir sudah terikat, dibelenggu untuk mencari kepuasan. Semua orang sama untuk mencari kepuasan. Manusia terbelenggu, terikat untuk selalu ingin mendapatkan kepuasan. Saudara bisa baca di dalam Yeremia pasal 2 ayat 12 dan 13, tertekunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Perhatikan saudara, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, itu yang pertama saudara catat. Yang kedua, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Meninggalkan Tuhan, sumber air kehidupan, dan menggali kolam bagi dirinya sendiri. Dan kolam yang mereka buat sendiri itu kolam yang bocor. Kolam yang tidak dapat menahan air. Amin saudara. Manusia terjebak untuk mencari kepuasan dirinya sendiri, tetapi tidak kunjung puas yang didapatkan. Saudara masih ingat seorang wanita di Samaria di tepi sumur berjumpa dengan Tuhan Yesus. Intinya, wanita itu ingin mencari kepuasan hidup ini. Tetapi tidak akan pernah mendapatkan. Dan Yesus menawarkan air kehidupan yang akan menjadi sumber air yang ada di dalam dirinya. Yaitu kalau mereka membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Yesaya mengungkapkan hal tersebut demikian. Di dalam Yesaya 55 ayat yang kedua sampai ketiga, latar belakang Yeremia dan latar belakang Yesaya pada waktu menulis kitab ini mirip karena bangsa Israel sedang ada dalam tekanan-tekanan yang besar. Ada dalam pembuangan. Dikatakan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 2 dan 3, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Dengarkanlah aku, mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, lapar dan haus akan kebenaran, maka yang baik, yang dapat dinikmati, akan engkau dapatkan. Tuhan akan memuaskanmu waktu kau membuka hati dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ayat yang ketiga dikatakan, sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah.
maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan sebuah perjanjian yang kekal. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Jadi jelas bahwa kepuasan yang dicari-cari, diuber-uber, dikejar-kejar oleh manusia, itu bukan suatu tujuan dan bukan suatu panggilan kehidupan. Tujuan dan panggilan kehidupanmu adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia yang datang ke dunia ini sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia yang telah mati menanggung dosa saudara dan saya. Dan dia yang telah mengalahkan maut. Dan dia yang telah bangkit di antara orang mati. Sehingga saudara dan saya pun juga akan dibangkitkan. Dan dia yang berjanji akan datang kembali. Dan dosa kita sudah diampuni. Dan roh yang membangkitkan Yesus ada di dalam diri kita. Dan roh yang sama yang ada dalam diri kita, roh kebangkitan itu lebih besar dari segala roh yang ada. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ada dua hal yang penting yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, pada hari ini. Yang pertama adalah lapar dan haus. Dan yang kedua adalah kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Apa maksudnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, manusia diciptakan oleh Allah, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan satu esensi bahwa manusia itu adalah esensinya adalah roh. Artinya manusia itu ditempatkan, artinya Allah menempatkan kekekalan di dalam hati kita. Itu esensi roh. Allah menempatkan kekekalan di dalam hati kita. Sehingga konsekuensi manusia yang esensinya manusia roh, itu selalu memiliki longing, memiliki satu kerinduan, memiliki satu keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Keinginan yang seolah-olah tidak terselesaikan. Keinginan yang tidak terpuaskan. Kita sudah baca di dalam Yesaya 55 dan Yeremia pasal 2 tadi. Jadi manusia yang esensinya roh itu selalu merasa dirinya kepingin lagi, kepingin lagi, kepingin lagi, mau lagi, mau lagi, minta lagi, minta lagi. Apa kaitannya kepuasan, keinginan yang terus menerus dengan terpuaskan? Terpuaskan sama saja dengan manusia itu mendapatkan seperti yang diinginkan. Manusia itu mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Kita mau belajar tentang struktur. Struktur kebahagiaan. Struktur itu artinya seperti apa kebahagiaan itu. Kalau kita ingin mendapatkan satu gambaran yang lebih konkret, yang dimaksud bahagia itu seperti apa? Itu strukturnya seperti apa? Di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal Anda happy, saya happy. Bukan. Bukan soal I'm okay, you are okay. Bukan. Bukan soal win-win solution, bukan saudara, bukan soal hidup seimbang, juga bukan saudara. Kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran. Kalau kerajaan Allah itu seperti makanan, maka ada gizi seimbang. Seperti minuman, ada juga yang namanya nutrisi yang seimbang. Tapi kerajaan Allah bukan makanan, bukan minuman, tetapi soal kebenaran. Benar katakan benar, salah katakan salah. Hidup dalam kebenaran, lapar dan haus akan kebenaran. Damai sejahtera. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan memperoleh damai sejahtera. Sukacita. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan mendapatkan sukacita. Dan itulah yang disebut dipuaskan, bahagia.
dan yang mengerjakannya adalah Allah itu sendiri, yaitu Allah Roh Kudus. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Saya sangat suka sekali pagi hari ini menyampaikan hal ini. Karena ternyata di tengah situasi yang seperti saat ini, ada satu sumber yang harus kita miliki. Dan sumber itu tidak ada habis-habisnya. Yaitu waktu kita membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai pengantara kita. Dan Roh Kudus yang dicurahkan buat saudara dan saya dan kita semua. Memberi jaminan. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan hidup dituntun dalam kebenaran. Nah saudara, saya katakan tadi struktur kebenaran. Kita bisa melihat strukturnya. Di dalam Matius pasal yang kelima tadi, 3 ayat pertama, maksud saya kelompok pertama, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Itu saya sebut sebagai struktur kebahagiaan yang pertama. Dan kelompok yang berikutnya, ayat 7, ayat 8, ayat 9, itu struktur kebahagiaan yang kedua. Struktur kebahagiaan yang pertama, dan struktur kebahagiaan yang kedua, memberikan referensi kata-kata yang sama. Yaitu dikatakan, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Matius pasal yang kelima. Setelah ayat ketiga, keempat, kelima, sampai ini struktur yang pertama, kebahagiaan bagian pertama, ayat 6 saudara baca, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka dipuaskan. Ayat 7 baca, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara bandingkan ayat 10 dan ayat ke-6. Dua-dua punya referensi utama, mereka yang akan memperoleh kerajaan surga. Siapa yang akan memperoleh kerajaan surga? Ayat ke-6, siapa? Yang lapar dan haus akan kebenaran. Siapa orang yang lapar dan haus kebenaran? Ternyata orang yang miskin. Orang yang berduka cita. Orang yang lemah lembut. Merekalah yang selalu yang dikatakan lapar dan haus akan kebenaran. Merekalah yang akan memperoleh kerajaan surga. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi siapa yang mempunyai kerajaan surga? Adalah orang yang rela hidup menderita seperti penderitaan Kristus. Pikul salib. Amin saudara. Saudara bisa baca seperti apa pikul salib itu. Saudara baca di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 maksud saya. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Orang yang murah hatinya. Ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Hidup benar. Dan ayat 9, berbahagialah orang yang peacemaker, pembawa damai. Intinya, orang yang sudah terlepas dari egosentris. Orang yang tidak selalu mementingkan dirinya sendiri. Orang yang mempunyai pusat kehidupan kepada Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang menerapkan hidup seperti ini pada waktu itu, pada zaman itu, pasti akan menghadapi aniaya yang luar biasa. Dan Alkitab memberi kesaksian semua orang yang hidup menurut rencana dan kehendak Tuhan, hidup yang dalam kebenaran dan hidup dalam tindakan-tindakan yang benar, atau sering orang mengatakan hidup dalam kekudusan, tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran, itu bukan hidup dalam kekudusan, bukan. Orang yang hidup dalam kekudusan adalah paham kebenaran dan bertindak berdasarkan kebenaran itu. Orang yang seperti inilah orang yang akan memperoleh kerajaan surga. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang seperti inilah orang yang akan selalu dipuaskan oleh Tuhan. Sebab itu Alkitab memberi kesaksian. Meskipun para pengikut Yesus, murid Yesus, saya ambil contoh yang ekstrim seperti Steve,
Stefanus mengalami penderitaan. Bahkan dia mati yang disebut mati karena kehidupan sebagai seorang martir. Tetapi tidak ada sedikit pun ketakutan yang ada di dalam dia. Yang ada adalah sukacita dan damai sejahtera. Puji Tuhan. Nah saudara, di dalam kata-kata kebahagiaan bagian yang pertama, tadi sudah saya katakan, mereka orang yang memperoleh, yang hidup dalam haus dan lapar akan kebenaran, maka akan dipuaskan. Siapa yang hidup haus dan lapar akan kebenaran adalah orang yang berduka cita. Orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang berduka cita. Orang yang lemah lembut. Dan siapa orang yang dianiaya? Adalah mereka yang hidup sesuai dengan kebenaran. Orang yang murah hati. Orang yang suci hati. Orang yang pembawa damai. Dengan kata lain, setelah lapar dan haus akan kebenaran, datanglah kepuasan. Datanglah kepuasan. Setelah kita membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup baru. Dan kita menghidupi kehidupan yang baru. Dengan kebenaran firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dan Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Dan kita mengerjakan segala rancangan, segala visi, tujuan dan panggilan yang Yesus tetapkan untuk kita masing-masing. Alkitab mengatakan, orang itulah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka hidupnya akan dipuaskan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, yang terakhir, kalau saudara sudah paham tentang apa itu arti puas, hidup dalam kebenaran, ada damai sejahtera dan sukacita, karena hidupnya selalu lapar dan haus akan kebenaran, karena hidupnya rela untuk menghidupi kebenaran dalam dunia yang penuh dosa, sehingga mendapatkan tentangan, mendapatkan aniaya, tetapi tetap ada damai sejahtera dan sukacita. Maka saya akan akhiri dengan satu pengertian. Kalau begitu kebenaran itu apa? Lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang lapar dan haus, saudara sudah mendapatkan penjelasan dari ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di khotbah di bukit. Dan kebenaran itu apa? Jadi apa itu kebenaran? Saudara, di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, lapar dan haus akan kebenaran. Artinya saudara dan saya tidak memiliki apa-apa, kosong. Kita tidak punya apa-apa. Kita memerlukan sesuatu yang Tuhan sediakan. Kita rela, kita mau, kita bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan yang Tuhan janjikan dan sediakan buat saudara dan saya. Pengampunan dosa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebenaran firman-Nya itu yang menjadi penuntun hidup kita. Dan Tuhan Yesus sendiri itulah yang merupakan jalan hidup dan kebenaran. Dan Tuhan Yesus sendiri itulah yang merupakan roti, makanan, dan minuman. Merupakan sumber air yang tidak pernah ada habis-habisnya. Yang akan membuat saudara dan saya menjadi puas. Kemudian, yang kedua dikatakan, ayat 7, 8, 9 di akhir yang 10, adalah kita yang dianiaya karena kebenaran. Artinya kita yang bersedia pikul salib untuk menghidupi kehidupan seperti pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Memiliki kemurahan hati, memiliki kesucian hati, dan kita pembawa damai. Nah saudara, orang yang menerapkan hidup seperti apa yang Tuhan Yesus katakan inilah. Bukankah kita mengatakan orang itu pantas disebut orang yang hidupnya benar? Jadi kebenaran itulah, kalau saudara mau tanya ke saya, Pak Dwijo, jadi pengertian menurut Pak Dwijo definisi kebenaran itu apa? Saya singkat saja berdasarkan khotbah Yesus di bukit. Ayat yang ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, dan 10. Kebenaran itu adalah Kristus itu sendiri. Kebenaran itu adalah pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Yang penuh dengan belas kasihan,
kesucian, kemurnian hati, dan pembawa damai. Stepping up, mari kita melangkah ke atas. Walaupun di mana-mana selalu diberitakan kebingungan menghadapi corona SARS virus yang baru, penyakit COVID-19. Tetapi saudara dan saya adalah manusia-manusia rohani. Saudara dan saya adalah manusia-manusia baru yang telah ditebus dari segala dosa kita melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan di dalam Matius pasal 5 ayat 20. Stepping up. Maka aku, Tuhan Yesus berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Stepping up. Waktu itu di dunia standar kebenaran adalah Taurat. Standar itu sudah established, sudah mantap. Tapi Yesus mengajak kita maju, lebih lagi daripada orang-orang yang mengerti, ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang menghidupi Taurat, orang-orang Farisi. Kita harus stepping up, maju lagi. Karena kita adalah manusia-manusia baru. Yaitu manusia-manusia yang dosanya sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya akan akhiri dengan sebuah ayat yang saya bacakan buat saudara dan saya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, dia tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kata pemazmur di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya memberi kesempatan pada ibu bapak dan keluarga di rumah masing-masing untuk mempersiapkan roti perjamuan dan anggur perjamuan yang sudah disediakan di setiap rumah masing-masing. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan satu pujian, salibnya, salibnya. Mari semua yang di rumah kita bersama-sama naikkan pujian ini. Salibnya, salibnya, teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Lihat domba Allah. Lihat domba Allah. Lihat domba Allah. Dia sendiri tolonglah. Lihat domba Allah. Lihat domba Allah. Lihat domba Allah. Lihat domba Allah. Haleluya. Dia sendiri tolonglah. Lihat
Mari kita ambil roti, kita angkat dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Dan demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita bersama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Perjamuan kudus selalu mengingatkan akan begitu besar kasih Allah. Kasih yang terus bekerja di dalam masa lalu hidup kita, masa kini dan masa yang akan datang. Kasih yang telah menutup segala pelanggaran dan dosa manusia. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, segala dosanya diampuni, dosanya disucikan, segala pelanggarannya ditutup. Hidupnya akan dijadikan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi, sambil kita mengingat begitu besar kasih Tuhan Yesus. Mengingat Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Puji Tuhan, terima kasih, kita sembah Dia. Kita sembah Yesus. Sambil kita menanti kedatangannya kembali, kita persiapkan hidup kita hidup dalam kebenaran, bertindak dalam kebenaran, lapar dan haus akan kebenaran. Dan Tuhan akan memuaskan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita bersama-sama minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ucapkan syukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan menerangi hati kami. Menata ulang cara pandang dan cara pikir kami. Menggeser paradigma yang lama dengan paradigma yang baru. Bahwa yang mampu memuaskan hidup kami hanya Tuhan itu sendiri. Yaitu bagi kami yang lapar dan haus akan kebenaran. Yaitu bagi kami yang merasa diri kami tidak mampu, kami kosong. Kami perlu Tuhan dan Juru Selamat. Kami adalah orang berdosa. Kami adalah orang yang seharusnya binasa. Kami adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Kami adalah orang yang berduka cita oleh karena masa lalu pelanggaran dosa kami. Oleh karena kecerobohan kami. Oleh karena kenajisan kami. Dan kami adalah orang-orang yang mau memiliki hati yang rendah hati dan lemah lembut. Untuk datang kepada Tuhan, menyembah dan menerima Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada waktu kami mengakui diri kami kosong dan terbuka hati, Kau akan isi kami. Kau akan penuhkan bejana air kehidupan kami. Engkau akan memberi kepuasan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi saudara yang mengikuti ibadah ini, baik di rumah atau dimanapun saudara berada, yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara mendengar apa yang Tuhan sampaikan melalui kebenarannya.
Dan saudara mau membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sebagai pengantaramu. Dialah sumber air kehidupan yang tidak pernah kering, yang terus selalu memancar dari dalam kehidupan. Mari saudara buka hati. Kalau saudara bersedia angkat tangan, saudara angkat tangan. Dan ikuti saya berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami mempunyai kesempatan, di tengah-tengah kami sedang mengalami kegalauan, ketakutan, kengerian di pandemi COVID ini. Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan pencipta alam dan bumi, pencipta semesta ini, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang rela menggantikan kami untuk menebus dosa kami. Tuhan yang telah melawat kami. Tuhan yang menanggung segala dosa kami. Tuhan yang menutup segala pelanggaran kami melalui korban-Mu di atas kayu salib. Kami mau buka hati, kami mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini juga kami menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni segala dosa kami. Ampuni segala dosa kami. Dan kami bersyukur kehidupan kami telah Kau jadikan baru. Kami bersyukur Engkau yang selalu akan menjadi sumber air kehidupan di dalam hidup kami. Engkau akan menjadi sumber yang akan memberikan kehidupan kami yang dipuaskan oleh karena kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Kau akan memakai hidup kami untuk menjadi berkat, untuk menjadi pembawa damai, untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, untuk menyatakan kebenaran di tengah dunia yang gelap ini. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan sekarang saudara yang kekasih, angkat kedua tanganmu dan pastikanlah menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang memberkati dan melindungimu selalu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera-Nya. Dan sekarang pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa pimpinan, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati mari bersama dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin.